Bapak Ibu yang kami banggakan, itulah tadi pemaparan dari kelima narasumber kita yang sangat hebat. Mudah-mudahan materi yang disampaikan narasumber bisa bermanfaat dalam membangun sinergitas di antara komunitas untuk perlindungan pekerja dan pengusaha di Indonesia dalam pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita membacakan pertanyaan masuk, mari kita rileks sejenak karena sudah lebih kurang 2 jam kita duduk. Di tepat jam 11 kita akan membacakan pertanyaan yang masuk. Mungkin Bapak Ibu bisa berdiri dari tempat duduk untuk memperlancar sirkulasi atau peredaran darah. Pak Anies lagi berdiri. Jadi baik Bapak Ibu, sudah rileks semua? Sudah, Bu. Oke, baik ya. Jadi sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan dan diskusi. Mungkin saya akan membacakan ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama dulu saya bacakan dari Ibu Ida Fatmawati kepada Ibu Endang Susilawati. Perkenalkan, saya Ibu Ida Fatmawati, Compliance Manager dari PT Apparel One Indonesia. Menanyakan, apa bentuk real untuk evaluasi kinerja KNK? Terima kasih. Bu Endang, monitor. Mas Anca, apa Bu Endang monitor? Halo, Ibu Endang. Ibu. Baik, kita skip terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Selanjutnya dari Pak Saud Siahaan. Selamat pagi para narasumber yang terhormat. Sorry, itu tadi mute kan, saya nggak bisa ya, nyaut. Baik, gitu. Ibu. Oh, silakan, Bu. Silakan, Ibu. Oke. Silakan. Saya coba ya. Dari Ibu Ida Fatmawati ya. Bagaimana bentuk untuk mengevaluasi? Gitu kan pertanyaannya? Ya, mengevaluasi kinerja KNK. ya. Nah, ini sebetulnya karena ini kan juga baru ya kami untuk kita periode yang baru, dan itu sudah ada juga dalam rancangan kami karena memang kita sepakat bahwa KNK itu sangat penting, artinya agent of change. Kita lebih tahu tentang bagaimana kerjanya pengawasan untuk memonitor kasus-kasus yang ada di perusahaannya secara langsung, gitu ya. Nah, kami bahkan memikirkan bagaimana pada perusahaan-perusahaan ini yang sudah menjalankan artinya KNK-nya sudah bekerja dengan optimal, juga kita maunya mengusulkan agar bisa diberikan penghargaan khusus gitu, sehingga itu bisa memotivasi perusahaan-perusahaan lain, karena banyak sekali tadi kita dengarkan kan bagaimana manfaat yang bisa dirasakan oleh baik perusahaan maupun pekerja. Nah, tentu saja dalam kami mengevaluasi, kami akan mengacu kepada apa norma-norma yang telah dilatihkan, didiklatkan pada mereka. Kemudian bagaimana kinerja dari KNK di sana sendiri gitu. Nah, menyambung kepada pembicaraan terakhir tadi ya, dan beberapa saya kira betapa perlunya teknologi sehingga apapun bisa disampaikan, tidak perlu dengan tatap muka. Kita juga melihat KNK mana ya yang secara reguler gitu memberikan laporan juga kepada kami. Gitu. Ada kasus, kemudian mereka menanganinya seperti apa, mengklasifikasikan permasalahan yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. Itu seperti itu saya kira sementara. Terima kasih. Oke, baik Bu, terima kasih atas penyampaiannya. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan yang kedua dari Bapak Saud Siahaan. Selamat pagi para narasumber yang terhormat. Terima kasih kepada Binu Masnaker.
sudah mengadakan webinar ini sehingga sosialisasi dan dialog dapat dilakukan. Mengingat kondisi pandemi COVID-19 yang akan memasuki new era normal, maka ingin ditanyakan, apakah pemerintah atau komite pengawasan sudah menyiapkan protokol-protokol pengawasan? Mengingat bahwa pengawasan ketenagakerjaan pasti mengalami kendala. Terima kasih. Mungkin ini ditujukan ke Bu Wakil Ketua, Bu Endang. Jadi bagaimana, apakah komite sudah membuat protokol-protokol pengawasan terkait dengan pandemi ini? Silakan Ibu. Host mungkin mute lagi. Bu Endang. Udah. Host itu mikrofonnya Bu Endang di. Udah Bu, udah. Oke. Halo Bu Endang. Tolong host semua narasumber di-on-kan aja atau di-unmute aja mikrofonnya. Sudah Bu, sudah. Ya, oke, baik. Oke Bu, mungkin dialihkan Bu ke pertanyaan berikutnya. Oke, baik. Sembari ini ya. Saya beralih ke pertanyaan Pak Sudarto. Ini ditujukan ke saya. Mengapa Ketua Komite Pengawas Ketenagakerjaan Pak Dirjen? Karena Dirjen Binwasnaker adalah memang secara tupoksi harus membina dan membantu pengawasan ketenagakerjaan di Republik Indonesia. Terima kasih. Jadi Pak Sudarto, jadi memang begini, jadi karena memang sudah 2 periode dengan kepengurusan Komite Pengawasan ini, yang pertama dulu di periode pertama, ketuanya itu adalah Pak Dirjen sendiri, Pak Sugeng, dan yang untuk ke periode yang kedua ini adalah Pak Direktur BPHK sebagai ketua dan sekretaris adalah Pak Sesditjen Binwasnaker dan ketiga. Jadi ada beberapa pertimbangan kenapa sampai ketua dari komite pengawasan ini adalah ex officio, karena memang kita ketahui bahwa memang kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis memang leading sektornya ada di kementerian, khususnya di Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan dan ketiga. Jadi memang harusnya bukan jeruk makan jeruk, tapi memang ini adalah suatu kebijakan dan memang dirjen ataupun direktur itu memegang peran penting. Jadi makanya kita ambil wakil ketua dari stakeholder yang lain. Demikian pertimbangannya kenapa sampai ketua komite itu adalah Direktur Bina Penegakan Hukum. Baik, boleh. Ini saya sudah silakan bisa on tadi. Ternyata pertanyaannya semua kepada ini nih. Tamu juga saya sebetulnya. Oke, bagaimana? Apakah komite telah menyiapkan protokol-protokol pengawasan, terutama dalam situasi COVID ini ya? Nah, sebetulnya kalau dalam situasi COVID untuk melakukan pengawasan terhadap pengawasan, nah itu tadi karena memang teknologi kita belum semuanya menerapkan dan belum semua, sebetulnya kan sudah ada ya komplain bisa diajukan kepada apa Pak Anca, saya nggak hafal itu. Ya Bu. Nama online-nya gitu kan bisa disampaikan ke situ dan Sisnaker apa itu kalau ada kasus-kasus kan dari perusahaan bisa menyampaikan ke situ atau dari masyarakat luas bisa. Nah, namun khususnya dalam COVID ini sebagaimana diketahui Menteri mengeluarkan surat edaran ya tentang pembayaran THR. Itu hal-hal kecil lah kira-kira. Jadi ada misalnya ada satu himbauan, seruan atau surat keputusan yang dikeluarkan dalam saat COVID ini, tentu saja komite pengawasan juga ikut memonitor itu gitu. Nah, yang kemarin ini kan kasus yang pembayaran THR yang boleh ditunda sampai 6 bulan, kemudian boleh dicicil gitu. Nah itu saya kira salah satu hal
dalam rangka Menteri Ketenagakerjaan melihat supaya iklim investasi tetap bisa jalan, jadi perusahaan bisa tetap jalan. Nah, tapi kan selalu tidak bisa yang namanya menyenangkan kedua belah pihak. Tapi ya untuk komite pengawasan yang terpenting kita melakukan tugasnya adalah menerima laporan-laporan dari pengawas itu apa yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan. Seperti itu. Jadi protokol-protokol khususnya kami tidak membuat, tapi kami selalu mengikuti apa yang berkembang situasi yang ada. Begitu. Saya kira. Selain online memang sudah disediakan. Oke, baik Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Sekarang kita bacakan dari Pak Adi Aprian. Ini saran, sebaiknya diupayakan juga sudah terbentuk LSP atau Lembaga Sertifikasi Profesi untuk BNSP-nya, dan semakin memperbanyak kesempatan pengawas untuk diberikan kesempatan mengikuti TOT KNK. Baik Bapak, akan kami pertimbangkan ke depannya terkait dengan kesempatan untuk mengikuti TOT nantinya. Setelah itu ada pertanyaan dari Bu Ani Rudianti. Mungkin ini ditujukan ke Pak Zainuddin ya. BPJS Ketenagakerjaan, apakah klaim yang diajukan harus ada persetujuan ACC dari Kantor Pengawasan Ketenagakerjaan? Kemarin masih ada tenaga kerja ke kantor untuk permintaan tanda tangan berkas pengajuan ke BPJS Tenaga Kerja. Silakan Pak Jai. Ya, makasih Bu Hani. Ibu yang nanya Bu Ani juga ya? Bu. Ya Bu Ani, jadi tidak ada seperti itu. Mohon sama-sama kita bantu penjelasan ke teman-teman pekerja. Jadi kalau klaim itu langsung ke kami saja, tidak perlu lagi ke pegawai pengawas. Ya mungkin kadang-kadang saking hati-hatinya dia. Tapi memang ada prosedur tuh gini. Kalau misalnya terjadi perbedaan dalam hal kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja itu terjadi beda pendapat misalnya antara kami dengan perusahaan lah ya. Nah itu memang harus ditengahin oleh pegawai pengawas. Tapi itu sifatnya case. Nah, nanti kalau pegawai pengawas menyatakan A, ya kita akan ikut A. Kalau pegawai pengawas menyatakan B, kita ikut B. Tapi itu prosedurnya setelah ke kami dulu, artinya memang ada case yang kita belum berbeda pendapat. Tapi kalau tidak ada klaim dari awal langsung ke kami. Itu Bu Ani. Makasih Bu Ani. Terima kasih Pak. Bagaimana Bu Ani? Udah ini ya? Oke, baik kita lanjutkan. Ini ada pertanyaan dari Bu Astrid Monim ya. Dear Bu Novi, mohon saran dari Ibu perihal posisi kosong beberapa badan pengurus inti FKNK Papua karena program kerja tidak berjalan secara maksimal sampai sekarang. Terima kasih. Bu Novi, monitor. Susah kali ya. Susah ya, Mika ya. Baik, kita skip. Terputus-putus. Ya, mungkin bisa tertulis Bu Novi ya, memberi jawabnya. Baik Bu, nanti kita sampaikan secara tertulis kepada narasumber. Selanjutnya ada Ibu Hani. Maaf, Oke, Bu. tadi ada ya, siap. Ya. Ya. Baik, terima Silakan, kasih. Bu. Ya. Sebenarnya ini kewenangan dari FKNK nasional. Saya nggak tahu apakah Pak Hari mau merespon atau saya bisa memberikan respon Pak Hari. Ya, nanti mungkin ditambahkan juga dari Pak Hari. Silakan Ibu. Baik. Ya, terima kasih. Memang sekitar beberapa bulan terakhir ya, mulai dari akhir tahun lalu sampai sekarang setidaknya ada 3 pengurus yang dipindahkan lokasi kerja, ada juga yang resign dari perusahaan. Memang secara formal status mereka belum dicabut ya Pak Hari, masih ada pengangkatannya.
Saat ini beberapa nama kandidat sudah ada di tangan Ketua FKNK Nasional. Tinggal nanti digodok, diolah, dievaluasi, keluarlah nama untuk bisa ditetapkan. Begitu Pak Hari, silakan kalau ada tambahan atau koreksi Pak. Pak Hari, silakan ditambahkan Pak. Baik Ibu, terima kasih. Data sudah masuk di pengurus FKNK pusat. Mungkin dalam waktu minggu ini akan kami informasikan dan kami putuskan bersama-sama dengan pengurus lainnya. Setelah itu akan kami ajukan surat ketetapan ke pihak Direktorat Binwasker untuk memberikan persetujuan ke SK pengangkatan baru dan mencabut pengurus yang lama diganti dengan pengurus yang baru. Paling lambat mungkin setelah Lebaran sudah ada keputusan, atau kalau minggu ini kami bisa putuskan akan kami sampaikan kepada teman-teman pengurus FKNK di Papua. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Hari. Terima kasih Bu Hani. Terima kasih Kita Bu Asti. lanjut membacakan pertanyaan dari Pak Haji Dharma. Assalamualaikum Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini dan ke depan, peran kader norma kerja cukup penting dalam upaya menciptakan iklim usaha yang kondusif. Oleh sebab itu, pengawas ketenagakerjaan berbasis komunitas perlu dikuatkan dengan suatu keputusan menteri, sehingga KNK mempunyai posisi yang kuat, seperti halnya ahli K3 di perusahaan yang penunjukannya oleh menteri. Terima kasih. Baik Pak Haji Dharma, mungkin saya langsung menjawab ini. Jadi memang kita sudah melakukan beberapa kali persiapan ke arah revisi keputusan Menteri terkait 257 ini, yaitu KNK. Jadi mudah-mudahan draftnya sudah selesai. Besok insya Allah kami akan mengadakan pembahasan dengan bagian HKLN terkait dengan peraturan menteri mengenai ahli norma kerja. Mudah-mudahan doakan supaya pembahasan ini berjalan dengan lancar. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Nurul Huda ke Pak Anies. Bagaimana cara memaksimalkan WFH dengan sistem dari rumah tetapi tetap produktif? Ada 2.000 karyawan WFH dengan teknologi 4.0, mohon contoh-contoh supaya ada hasil dari WFA. Terima kasih. Pak Anies, silakan. Ya, terima kasih Bu. Benar-benar, ya, oke. Tentu tidak semua pekerjaan bisa di WFH-kan ya, gitu. Misalnya kayak manufacturing ya, gitu. Garment misalnya itu semuanya masih bekerja, begitu. Jadi memang tidak semua jenis pekerjaan bisa di work from home kan, gitu. Tetapi memang bagaimana supaya tercapai efektif begitu, yang pertama memang harus disediakan tools-nya. Jadi perusahaan punya kewajiban kalau misalnya mereka meminta karyawannya atau pekerjanya bekerja dari rumah, ya harus difasilitasi juga gitu, misalnya internetnya, laptopnya dan seterusnya gitu. Banyak hal yang bisa di situ. Tapi juga yang penting adalah bahwa ketika di rumah memang perlu ada ada beberapa guideline, dan setahu saya ada juga yang dikeluarkan oleh Kemenkes ya. Saya belum pernah melihat nih dari Kemnaker mengeluarkan guideline tentang itu. Saya pernah melihat juga guideline mengenai ergonominya, aspek ekonomi bekerja gitu ya. Jadi duduknya juga harus benar ya, jangan di sofa misalnya. Enak sih dari sofa, tapi tentu tidak bagus buat postur tubuh begitu. Jadi ada banyak Pak, saya sendiri ide bagus nih, mungkin masukan juga buat forum KNK misalnya, apakah kita bisa membuat guideline untuk orang bekerja dari rumah misalnya, berdasarkan sumber-sumber dari Kementerian Ketenagakerjaan maupun dari Kementerian Kesehatan misalnya. Terima kasih infonya, tadi banyak sekali ya. Di ILO saya ada beberapa di website untuk bagaimana bekerja dari rumah. Kalau berkenan silahkan dicek di websitenya ILO, ada banyak di sana. Tapi saya belum pernah melihat dengan yang dikeluarkan oleh Kemenaker misalnya. Oke, baik Pak Anies. Sekarang ada dari Pak Kunto nih. Tapi Pak Kunto menyampaikan bahwa apabila ada pertanyaan terkait BP Jam Sostek,
agar dipersilahkan lebih lanjut di japri ke WA beliau mungkin. Ini WA Pak Kunto ya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Pak Hairudin, apakah setiap perusahaan harus mempunyai KNK? Bagaimana kalau tidak punya tapi tetap mengikuti semua norma ketenagakerjaan melalui fungsi human resources? Ini buat kita tunjukkan ke Bu Waka terlebih dahulu. Oke. Ya seperti yang telah saya sampaikan tadi waktu pemaparan, kita kan mengharapkan bahwa KNK itu merupakan partner langsung ya buat pengawas gitu, apalagi komite lah, bukan kalau pengawasnya mungkin juga secara langsung, tapi karena saya di komite ya. Nah, jadi kalau sekarang memang orang masih bisa berdebat gitu. Nggak perlu ada KNK, tapi cukuplah mengikuti norma kerja gitu ya. Nah, nanti kalau yang tadi yang diharapkan sudah ada keputusan peraturan menteri ya bahwa harus ada, ya nggak ada pilihan kan. Tapi dari yang tadi yang seperti saya sampaikan di pemaparan saya, karena KNK ini akan menjadi partner, jadi agent of change gitu, dan mereka jadi si pengawas nih tidak perlu sampai turun ke lapangan, kita udah tahu gitu loh. Dan saya rasa kalau lihat manfaatnya KNK itu yang seperti tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Novita, gitu ya. Tentunya tanpa KNK dengan ada KNK akan sangat berbeda pada performance. Karena dengan adanya KNK kan lebih jelas. Jadi pekerja juga lebih paham gitu apa norma kerja yang ada. Kemudian ada salurannya gitu. Bagaimana kalau ada hal yang ditemui oleh pekerja atau perusahaan itu sendiri ya untuk memecahkan permasalahan, untuk selalu meningkatkan produktivitas baik usaha maupun pekerjaannya. Saya kira tetap akan lebih baik dengan adanya KNK ketimbang tidak ada. Gitu. Oke, baik Ibu, terima kasih. Sekarang kita lanjutkan. Ini dari Pak Saud kembali. Pak Anies, sejak tahun 2010, pengawas ketenagakerjaan sudah dibangun sistem informasi ketenagakerjaan dan juga dibangun pola pengawasan berbasis elektronik. Saya pikir konsep ini yang harus diupdate. Silakan Pak Anies, ada tanggapan? Ya, saya baru tahu Pak Saud, jadi terima kasih update-nya. Tapi saya setuju ya, tahun 2010 itu sudah 10 tahun yang lalu begitu. Jadi mungkin perlu ada, saya nggak tahu ya, zaman sekarang kan sudah sangat maju. Kalau tadi cerita dari beberapa teman di daerah, perusahaan, kalau ketika saya bilang teman perusahaan sih, mereka masih menggunakan paper base sih. Kalau misalnya menerima nota dinas begitu. Di beberapa negara lain seperti di Vietnam misalnya nota dinas langsung elektronik. Jadi begitu Filipina misalnya, jadi begitu keluar dikirim nota dinas begitu ya, ini hasil temuannya begitu dikirim langsung ke email. Jadi cara seperti itu saya sangat setuju Pak Saud. Tapi bukan berarti yang lama ditinggalkan ya gitu. Karena memang sayang juga gitu, sudah ada datanya, hanya tinggal kita teruskan kan pekerjaannya. Mumpung ada Pak Zainuddin dari BPJS misalnya, barangkali bisa mendukung Kementerian Ketenagakerjaan dan KPK, Komisi Pengawas untuk mendevelop sebuah big data, mungkin itu bisa digunakan karena data awalnya sudah ada di BP Jamsostek kan. Data pekerja ada, data perusahaan ada, jadi tinggal itu yang dikembangkan lagi. Saya sangat setuju Pak Saud, terima kasih. Baik, Pak Anies, terima kasih atas penyampaiannya. Kita lanjutkan kembali dari Ibu Destin Desi Ansrida. Selamat siang, pertanyaan saya ditujukan kepada BP Jamsostek. Mengapa salah satu kriteria untuk penilaian waspada dengan banyaknya jumlah rekom TMP 2T yang dikeluarkan? Padahal
keberhasilan dalam pembinaan dan pengawasan dengan dilaksanakannya hasil pembinaan dan pengawasan. Hal tersebut sangat kontradiktif apakah dijadikan salah satu rujukan penilaian untuk hal tersebut. Mungkin ini kapasitas Pak Zai untuk menjawab. Silakan, Mbak. Iya, makasih Bu Hani. Mungkin sebelum menjawab, Bapak Ibu, mohon izin tadi menambahkan yang di chat oleh Pak Kunto. Jadi kalau ada kasus-kasus klaim supaya langsung bisa kami follow up dan kami tangani, silakan japri ke Pak Kunto yang di nomor HP Pak Kunto ada di chat grup ini, ya. Jadi supaya biar kami cek, kami akan langsung follow up gitu. Terima kasih itu respon Bapak Ibu semua. Jadi terkait waspadu ya, Ibu Destin atau Pak Destin ini ya? Ibu kayaknya, Pak. Ibu ya. Ya. Jadi pertama memang ukuran kami waspadu itu supaya Bapak Ibu yang lain paham dulu. Jadi kami mulai 2016 memang ada tim terpadu dengan Dirjen Binawas. Dirjen Binawas. Jadi itu kami sama-sama turun mulai 2016 dengan timnya Kemenaker dan kami di baik level nasional maupun di level provinsi. Kan pegawai pengawas ada di provinsi. Nah, setiap tahun memang kami menilai kinerjanya. Jadi kami bersama Dirjen Binawas memberi penghargaan lah tim terpadu terbaik gitu kan. Setiap tahun itu ada tuh memang Bu Hani. Nah, beberapa kriteria penilaiannya itu ada. Jadi dilihat yang pertama produktivitasnya kan. Dan yang terakhir memang goalnya adalah compliant. Jadi dari yang berhasil ditangani itu berapa yang berhasil patuh. Jadi maksudnya Bu Destin betul tuh. Tapi selain itu ada juga kriteria satu Bu Destin betul. Ada nggak sih rekomendasi TMP2T yang diberikan? Rekomendasi TMP2T itu sesuai Permenakernya, rekomendasi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu. Nah, kenapa ini harus diukur? Selain tingkat kepatuhannya, juga ada ukuran yang ini penting. Kira-kira kalau di provinsi itu, masa sih nggak ada barang satu aja untuk memberi shock terapi kepada yang nggak patuh, kita harus sampaikan juga. Jadi Bu Hani dan Bapak Ibu semua kami sampaikan. Di perusahaan besar menengah misalnya yang kami tangani, itu perusahaan besar itu yang tidak patuh itu hanya sekitar 2%. Ya. Tidak patuh membayar itu. Kalau perusahaan menengah itu sekitar 7%. Nah, artinya bagi yang patuh 90 sekian persen itu harus diberi penghargaan. Tapi bagi yang tidak patuh penting juga bahwa regulasi ditegakkan. Nah, dalam hal ini ditegakkan oleh salah satunya oleh pegawai pengawas. Nah, jadi kasih sign juga ke yang lain, Pak, kalau nggak patuh itu ditindak loh, bukan dibiarin juga. Jadi semangatnya sebenarnya kira-kira seperti itu, Bu Hani. Kemudian yang lain, Bu Hani, saya mohon izin merespon yang Pak Anies ya. Kalau boleh diizinkan, Bu Hani. Ya, silakan Pak. Nah, ya Pak Anies, terima kasih. Jadi saya diupdate terus oleh Pak Kunto tentang bagaimana kerjasama dengan Pak Anies. Dan memang apa yang dikomen Pak Anies tadi betul itu. Jadi kita itu, Indonesia itu nggak punya data pekerja yang by name, by address. Dan Pak Anies betul itu dalam rangka sekarang misalnya, pemerintah mau mengambil satu policy. Nah itu di mana data pekerja itu? Yang katanya berapa ratus juta itu tadi Pak Anies. Nah itu nggak ada, memang betul tuh. Nah kalau yang di kami itu tentu hanya ada yang by name by address maksudnya ya. Kalau data agregatnya ada data BPS kan, yang tentu itu dihitung berdasarkan asumsi-asumsi sebenarnya. Nah kalau yang sudah jadi peserta kami sekitar 55 juta itu ada Pak Anies. Datanya ada by name by address. Kerja di mana aja gitu, tanggal lahirnya apa. Ya, Pak. Ya ada itu ada. Nah tapi tadi kita nggak punya, yang belum bekerja sebenarnya di mana yang punya. Gitu. Bu Ani nanti bisa sampaikan.
Tapi penting ini ada, saya sepakat itu. Dan kami mulai tahun kemarin itu melakukan integrasi data dengan Pusdatin Kemenaker, Pak Anies, terkait dengan ini. Jadi ada kerjasama memang, tapi beberapa kendala tentu ada. Misalnya kapasitas sistemnya. Kemenaker kan baru membangun Sisnaker ini, dan kami support terus itu. Bagaimana sistem kami bisa diakses. Nah, terkait perusahaan yang tidak patuh, Pak Anies, panitia kalau boleh saya izin share screen, boleh nggak ini? Jadi kalau Bapak-Bapak mau ngakses, sebenarnya kami punya aplikasi. Kalau boleh hostnya saya diperbolehkan untuk share screen. Ada namanya, kami membangun aplikasi BPJS TK Clearance, Pak Anies. Jadi silakan, ini sangat. Nah, silakan, itu silakan. Ya, kalau boleh, ini saya masih disable untuk share screen. Nah, ini penting untuk teman-teman KNK. Sebenarnya kalian bisa ngakses kalau udah ada kerjasama. Kita kan ada kerjasama nih dengan Pak Hari ini. Masih di disable, Pak Anca. Siap. Kita ada kerjasama, jadi pengen lihat sebenarnya status perusahaan saya itu patuh nggak sih? Nah, itu kami bisa berikan aksesnya. Tapi melalui pengurus ya, kalau kader KNK. Nah, termasuk ini Pak Anies yang dari BWI. Sebenarnya kita mau kerjasama ya, cuma ada kendala masalah teknis ya Pak Anies ya. Tapi kalau teknis itu terselesaikan Pak ini bisa nanti share ini. Oh iya, ini dia. Nah, ini nih, kalau Pak Ibu udah ini ya, udah ada ya, Pak Anies ya? Udah Pak, udah. Ya, Pak. Nah, ini ada namanya BPJS TK Clearance, ini contoh aja ya, itu nama perusahaan itu dummy itu. Nah, itu ada 4 yang dicek. Dicek pertama itu, yang bagian paling kiri kita, itu tertib nggak bayar iuran. Kalau nggak tertib, dia tidak. Kalau tertib, dia ya. Ini tidak kebetulan contohnya. Kebetulan yang kedua, tertib nggak mendaftarkan seluruh pekerjanya. Misalnya pekerjanya 100, didaftarin semua nggak. Nah, ini tidak. Kemudian programnya, ikut 4 program nggak? Di sini iya, ikut 4 program. Kemudian upahnya yang dilaporkan Pak Anies. Itu ada nggak upahnya yang dilaporkan rendah banget, tidak sesuai UMK, atau upahnya sebenarnya upahnya 10 juta, cuma dilaporkan hanya 6 juta. Ini tidak. Nah, itu ada statusnya tidak patuh. Nah, ini tinggal kalau kerjasama dengan kami kasih role-nya, aksesnya. Untuk Bapak Ibu bisa ngelihat. Nah, nanti detailnya bisa bicara Pak Anies dan Bapak Ibu semua dengan tim kami, termasuk di sini saya punya tim Pak Kunto. Jadi yang yang diinisiasi, yang disampaikan oleh Pak Anies tadi sebenarnya ada Pak, cuma ya tadi kalau mau akses ini kami harus kerjasama dulu, karena tanpa kerjasama nggak boleh, itu dengan perjanjian kerjasama. Ini seperti BPJS TK Clearance, seperti BI Checking Bapak Ibu, ya seperti BI Checking mirip-mirip. Mungkin itu Bu Hani, terima kasih nih udah dikasih kesempatan untuk share screen ini. Izin saya stop share lagi. Silakan Bu Hani. Ya, silakan. Baik Pak. Sekarang kita beralih ke pertanyaan dari Pak Amri. Ada 2 pertanyaan buat Pak Anies dan Pak Zainuddin. Yang pertama buat Pak Anies, dengan big data di era revolusi industri 4.0, bagaimana menggiring KNK di perusahaan agar mereka lebih memahami 4.0 itu. Selanjutnya untuk Pak Zai, yaitu bagaimana BP Jam Sostek dapat memberikan insentif kepada KNK di perusahaan sehingga KNK di perusahaan tersebut lebih bergairah dalam penerapan norma-norma ketenagakerjaan termasuk perlindungan jam sostek. Kita ke Pak Anies terlebih dahulu. Silakan Pak. Terima kasih Pak Amri. Salam kenal lagi. Kita sudah kenal, sudah beberapa kali ketemu ya Pak. Lama tidak ketemu. Ya, jadi memang kalau di perusahaan Pak, sebenarnya 4.0 itu sudah dimulai sih. Jadi saya bicara untuk perusahaan yang menengah ke atas ya gitu. Apalagi kayak seperti perusahaannya Pak Teddy misalnya, itu
itu sudah latihan untuk menghadapi hal semacam ini bahkan kira-kira setahun yang lalu gitu. Beliau cerita begitu ke saya. Jadi sudah sangat maju penggunaan teknologinya gitu. Jadi seandainya hal seperti ini sudah diantisipasi duluan. Tetapi memang untuk perusahaan kecil tentu butuh usaha ya, butuh effort begitu. Better Work pernah mengadakan survei kira-kira 5 tahun atau 6 tahun yang lalu. Pekerja di Indonesia itu sebagian besar sudah menggunakan smartphone. Jadi memang berbeda dengan di mana Better Work bekerja di negara lain, gitu. Di negara lain bahkan pekerjanya masih banyak yang tidak bisa membaca ya, buta aksara begitu. Kalau di kita di Indonesia ini sudah sangat maju, pekerja menggunakan smartphone, gaji sudah ditransfer lewat bank. Jadi semestinya sih tidak terlalu sulit gitu. Yang kita butuhkan seperti tadi saya sampaikan, salah satunya adalah leadership, Pak, saya rasa. Jadi butuh visi dari leadership kita semua yang mau menggunakan teknologi begitu. Karena masih lagi-lagi ya kita dengar tahun kemarin ada satu ada satu seminar yang tiba-tiba Zoom kayak gini, terus tiba-tiba ada orang yang nge-share link porno ya gitu. Itu bahkan diadakan oleh satu badan negara yang mestinya cukup menjaga keamanan begitu. Jadi sebenarnya kalau sektor swasta saya rasa cukup siap, hanya tinggal kita kolaborasikan bersama. Jadi intinya mungkin di kolaborasinya, Pak Amri. Mohon maaf kalau saya kurang cepat menjawab pertanyaan. Silakan. Baik, sekarang ke Pak Zainuddin yang terkait pertanyaan Pak Amri mengenai insentif ini, Pak. Bagaimana memberikan insentif kepada kader Norma ini? Iya, makasih Pak Amri. Jadi pertama kami secara formal kan ada kerjasama dengan forum KNK yang diketuain Pak Hari dan sebenarnya cukup banyak kegiatan bersama yang kami lakukan. Dengan berbagai kegiatan, mungkin nanti Pak Hari juga bisa sharing gitu. Baik di beberapa tempat, jadi ada bentuknya kegiatan gitu. Kemudian jadi kami ada kegiatan itu, ada pembiayaan kegiatan itu Pak. Jadi sekalian ini menjawab ada juga beberapa Bu Nurul ya, misalnya ada TOT, bisa nggak kata dia, kami sharing. Prinsipnya bisa saja. Itu kami mengalokasikan anggaran kok terkait dengan KNK ini. Nanti kita bisa atur, tapi karena perjanjian kerjasama kami melalui KNK pusat, tentu harus disalurkan melalui KNK pusat, ya Bu Nurul dan Kalau insentif ini menarik Pak Hari untuk kita diskusikan. Saya kok sepakat dengan Pak Amri ya, tapi kita tetapkan kriterianya misalnya. Nanti dalam satu forum misalnya kita tetapkan KNK terbaik gitu kan, tingkat nasional gitu. Ada peringkatnya gitu. Atau di level provinsi bisa kita turunkan misalnya KNK terbaik tingkat provinsi. Nah, itu Pak Hari dari KNK dan Bu Hani, mari sama-sama ini saya sepakat nih bagus usulnya. Kita bicarakan apa kriterianya, nanti kita sepakati bersama gitu kan. Nah, nanti teman-teman KNK yang kiprahnya sangat bagus dan sebagainya sangat layak kita beri penghargaan lah ya. Penghargaannya nanti bentuknya apa, nanti kami pikirkan. Tapi saya sepakat dengan Pak Amri ini perlu ini. Pak Kunto, tolong kita jalin komunikasi dengan Bu Hani dan Pak Hari untuk mengkonkretkan ini. Pak Anca juga. Saya pikir gitu, Bu Ani. Terima kasih. Baik, Pak. Jadi mungkin perlu saya tambahkan juga terkait insentif ini. Jadi memang sudah diatur di regulasi, yaitu di Mas Anca di Permenaker berapa yang terkait dengan pemberian penghargaan. Jadi Permen 02 Bu, 2011. Ya, baik. Jadi ini sudah pemberian penghargaan juga sudah diatur melalui peraturan Menteri Pak Zai. Jadi ya mungkin tinggal kita lanjutnya saja bagaimana bentuk-bentuk ataupun mekanisme untuk pemberian insentif ke depannya. Ya. Selanjutnya kita bacakan yaitu dari ini usul dari Pak Henry Purnama.
Usul webinar ini bagus sekali diupload ke YouTube agar bisa memberi manfaat yang lebih banyak hal tersebut kepada Sekretariat FKNK. Baik Pak, kami pertimbangkan. Selanjutnya dari Pak Rivalino. Selamat siang Bu Hani, izin memberi masukan untuk perubahan atau peningkatan peraturan. Mohon kiranya standar pendidikan KNK dinaikkan level menjadi minimal D3 karena kita sama-sama paham bahwa KNK memiliki kinerja diantaranya memanajerial dan melaksanakan norma ketenagakerjaan. Ya, kami memang sudah mengatur terkait dengan latar belakang pendidikan di draft peraturan menteri tersebut, Pak. Sekarang ada pertanyaan atas saran dari Pak Yusuf. Pak Yusuf, apa kabar dari Doha nih? Doha Qatar. Monitor kan? Terima kasih untuk FKNK dan Binwasnaker. Acaranya bagus dan bermanfaat. Begitu juga untuk semua narasumber. Terima kasih sudah sharing ide yang mencerahkan. Salam dari Doha Qatar. Selanjutnya, ini dari Bu Nurul Huda. Pak Zainuddin, mohon diadakan CSR untuk perusahaan dan harapan untuk BP Jam Sospek memberikan training Agent of Change KNK menjadi ANK dan compliant Undang-Undang Naker. Adakah budget CSR untuk peningkatan KNK ini? Terima kasih. Gimana Pak Jai? Silakan. Ya, makasih Pak Ada Hani. tadi katanya. Ya, makasih. Jadi kami jujur saja itu mengalokasikan kok anggaran untuk KNK itu. Ya, tapi tadi karena kami kerjasamanya dengan KNK pusat, nah itu harus disalurkan ini ide-ide bagus seperti ini harus disalurkan melalui pengurus di tingkat pusat supaya bisa kita implementasikan. Secara prinsip itu bisa-bisa saja, Bu. Tapi tadi kita bisa pilih misalnya kami saya nggak tahu Pak Kunto yang tahu detailnya. Misalnya kami menganggarkan tahun ini kegiatan itu ada 10 misalnya. Nah, kalau dia masuk di dalam shortlist 10 itu ya bisa saja gitu. Tapi saya nggak tahu ya 10 entah berapa itu Pak Kunto yang tahu detailnya. Nah, atau kedua gini, kalau di level daerah sebenarnya bisa komunikasi dengan kawan-kawan kami daerah atau melalui kami juga boleh. Di sini ada saya, Pak Kunto, atau melalui Pak Hari juga, itu bisa saja prinsipnya. Tapi tidak spesifik kayak gini ya, apakah kami menganggarkan untuk TOT, tidak spesifik. Kalau bentuk kegiatannya bisa kita create selama bermanfaat untuk semua. Kami terbuka untuk mendiskusikan itu, Bu Ani. Terima kasih. Yang terakhir ada usul dari Bu Destin, bagaimana apabila diadakan TOT KNK online. Nah, ini Pak Hari, gimana Pak Hari? Kapan bisa jalan ini? Pak Hari? Ya, Bu. Gimana ada usul dari Bu Destin ini untuk TOT KNK online? Kalau yang diusulkan ada dua, Bu. TOT-nya atau pelatihan kader normanya, Bu. Kalau pelatihan TOT adalah peserta yang sudah mengikuti pelatihan kader norma sampai tingkat utama baru bisa melaksanakan TOT. Nah, pertanyaannya apakah yang sudah utama dilakukan lagi TOT atau pelatihan yang berbasis online untuk kader normanya? Ya, di sini Bu Destin tadi menyampaikan untuk TOT-nya. Tapi untuk perangkat baik hardware maupun software-nya dari forum yang akan menyediakan ya Pak. Insya Allah Senin ini sudah siap Bu untuk dipublikasikan, termasuk juga KNK online sudah bisa Bu, mulai dari pendaftaran, mulai dari e-learning, kemudian post-test, semua sudah siap Bu. Tinggal nanti saya mohon izin tertulis ke pihak Ibu, bahwasannya kami sudah siap, akan diuji coba, mulai dari sesi hari pertama sampai hari terakhir kita simulasikan secara online, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Pak Hari. Bapak Ibu semua, jadi untuk sesi tanya jawab waktunya sudah pas ya, karena kita akan adakan sesi foto bersama. Gimana masih ada waktu? bersamanya nih? Ada waktu 3 menit, masih ada pertanyaan?
Barangkali Ibu, Ya. mungkin kita meminta tanggapan ataupun sedikit pencerahan juga dari Bapak Ibu anggota komite yang hadir dalam forum ini. Selain daripada Ibu Wakil Ketua, barangkali Ibu. Betul, silahkan. Ya. Oke. Siapa yang akan menyampaikan tanggapan? Yang hadir Pak siapa ini Pak? Pak Jenderal ada? Pak Jenderal Jenner tadi saya lihat ada. Pak Jenderal Jenner. Mas bisa coba di open Mas? Itu ada Jenderal Jenner. Oke. Ya, itu Pak Jenner. Pak Ristadi ada? Pak Ristadi? Itu Pak Jenner udah. Oke, itu yang kursornya udah. Saya nggak bisa melihat dari monitor sini Mas Anca. Itu sudah kuesernya di situ. Pak Jenner. Pak Jenner. Ya. BJP Jenner itu kuesernya ada di situ. Ya, itu. Suaranya belum keluar Pak. Belum Pak. Oke, silakan Pak Jenderal. Diulangi Pak Jenderal, diulangi Pak. Silakan Pak. Iya. Ya, terima kasih untuk event ini. Ini sangat strategis menurut saya untuk memberikan pencerahan, kemudian juga pengetahuan dan pengulangan. Oleh karena itu, ya ini nanti bisa disamerikan dan ini juga bisa menjadi bahan bagi kami bagaimana nanti kami melakukan penguatan. Usul-usul tadi sangat baik seperti pelatihan kader maupun TOT, dan bagi kami tugas komite, memang kami harus mendapatkan masukan dari tiap-tiap pengawas. Nah, fungsi kami di komite adalah penguatan pengawasan. Nah, oleh karena itu apabila misalnya ada pengawasan yang sudah dilaksanakan namun belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, bisa disampaikan kepada kami komite, dan disitulah fungsi kami sebagai penguatan pengawasan akan kami jalankan fungsi dan perannya. Saya kira demikian. Terima kasih Pak Jenderal. Mas Anca ada Pak Ristadi dari unsur SP? Oke, silakan Pak Ristadi. Ristadi. Pak Amri, silakan Pak Amri dari unsur APKI Pak. Ya, dibuka aja semuanya, Mas. Oke, kita buka dulu mikrofonnya semua. Ya. Silakan dari komite. Widodo Suryandono dari unsur akademisi. Pak Widodo, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat Oke, silakan Pak Wid. Ya, terima kasih. Saya mengapresiasi acara ini, Pak. Saya mengikuti dari awal sampai akhir. Terima kasih, Pak. Ya, acara ini sangat membantu sekali pengawas ketenagakerjaan supaya hubungannya dengan KNK ini berjalan dengan baik, dan ini nanti sebagai jangkar kita untuk mendapatkan fakta-fakta yang aktual untuk perbaikan atau penguatan dalam hal pengawasan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Wid. Pak Amri, barangkali. Mas itu Mas, Pak Amri. Di atasnya Pak Amri.
Oke, sembari kita menunggu. Oke, silakan Pak Amri dari unsur APKI, Pak. Anggota komite APKI. Baik, terima kasih Pak Anca, teman-teman sekalian. Saya mau membahas dasar hukumnya dulu yang saya melihat dan memandang ini suatu wacana yang luar biasa. Saya berangkat dari Kemmenaker 257/2014. Di dalam kesederhananya menimbang dan lain sebagainya itu berangkat kepada Undang-Undang Nomor 351, kemudian Undang-Undang 13/2003 dan Undang-Undang 21/2003. Nah, kalau saya melihat di dalam proseduran 351, kemudian 13/2003 dan Undang-Undang 23/2003 tadi, saya melihat bahwa KNK ini sangat strategis dalam kaitan membantu pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam melakukan pengawasan ketenagakerjaan di perusahaan. Ini kunci utama menurut saya. Sehingga menurut saya ini perlu dibangun sedemikian rupa KNK di perusahaan ini setidak-tidaknya seperti usulan teman-teman tadi, Pak Teddy, kemudian Pak Anies, kemudian kita mendengar juga tadi ada Wakil Ketua Komite Pengawasan, bahwa kita tingkatkan status dari yang namanya kader, coba kita elaborasi bisa menjadi ahli norma ketenagakerjaan. Nah, bagaimana perumusannya? Kemudian ini kita stressing sedemikian rupa sehingga yang tadi kita bicarakan apakah bersifat wajib, tidak wajib, ini bisa kita kolaborasi menjadi sifatnya wajib. Nah, kalau wajib itu kita tidak suka, mau tidak suka yang disampaikan oleh Pak Jai tadi bahwa kaitannya adalah ada semacam reward yang kita berikan kepada ada norma ketenagakerjaan yang notabene kalau memang sepakat kita rubah menjadi ahli norma kerja gitu. Nah, seperti ini. Nah, sehingga dengan demikian harkat martabat daripada teman-teman kita yang kita pakai bahasa kader norma ini sungguh sangat signifikan. Itu barangkali usulan saya, Pak Anja, sementara nanti kita bisa diskusi panjang lebar lagi. Terima kasih Pak Anja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari anggota yang lagi barangkali masih ada, Bapak Ibu? Jam 12 karena kita belum sesi foto. Jadi untuk tanggapan ataupun masukan dari anggota komite kita cukupkan. Sekarang kita beralih ke sesi foto bersama. Saya kembalikan ke Mas Anca untuk mengarrange untuk bagaimana mekanisme untuk foto bersama. Silakan Mas Anca. Baik, terima kasih Ibu Nurhani sebagai moderator pada webinar kita pada hari yang sangat berbahagia ini, sangat interaktif, dan kita menjelang akhir acara. Sebelum kita meminta atau melaksanakan tadi foto bersama, mungkin barangkali statement terakhir lah dari Ibu Wakil Ketua Komite ini. Hasil daripada webinar ini kayak gimana nih Bu? Apakah nanti bisa diproyeksikan dalam sebuah rekomendasi ke Menteri atau bagaimana? Nah ini Bu, silakan Ibu Endang. Mas, Bu Endang barangkali. Ibu Wakil Ketua, silakan Bu. Oke, terima kasih Pak Anca, karena Pak Ketua udah nggak ada ya, jadi Ibu Wakil Ketua. Baiklah, setelah kita dengar tadi ya, banyak sekali masukan, dan terutama memang poinnya KNK sangat penting, sehingga kita harus juga bisa merekomendasikan kepada Ibu Menteri untuk segera mengeluarkan peraturan yang lebih jelas kewajiban dari KNK, di mana KNK ini sangat membantu sekali dalam pengawasan tenaga kerjaan. Saya kira semua sepakat, hanya satu aja itu kan uji ya, cuman ngetes gitu. Kalau tanpa KNK nanti sudah dijalankan itu bagaimana gitu.
Tapi hanya 1 orang saya kira, dan itu hanya bercanda. Saya kira semuanya sepakat bahwa sangat penting KNK dalam kolaborasinya dengan, karena tadi Pak Pua juga menyampaikan bahkan mereka sudah kerjasama dengan BPJS ya. Ya ini sangat manis sekali itu kerjasama dengan para stakeholder ini, dan itu sangat tentu saja seperti tadi juga Pak Janda sampaikan bahwa itu sangat penting bagi penguatan pengawasan. Mungkin kita harus membuat atensi ini kita rekomendasikan kepada Menteri. Oke. Kita aplaus buat Ibu Wakil Ketua. Oke, terima kasih Ibu Wakil Ketua Komite. Akhirnya alhamdulillah apa yang menjadi yang kita inginkan, bagaimana penguatan daripada KNK ini, yang pertama yang voluntary bisa menjadi mandatory ya, kemudian dari sisi regulasi semula keputusan menteri menjadi peraturan menteri. Mudah-mudahan itu bisa menjadi semangat utamanya bagi teman-teman yang mengelola KNK, termasuk dari forum KNK. Dan sebagai akhir acara, mungkin videonya bisa diaktifkan semua, ya. Jadi biar bisa kelihatan wajahnya Bapak Ibu semua, karena kita akan mengambil sesi pengambilan gambar. Silakan diaktifkan semua videonya. Teknisnya nanti saya akan memberi aba-aba dengan tangan kanan dikepal ke depan. Oke ya? Oke. Mungkin barangkali kita ada yel-yelnya ya. Kalau saya bilang KNK, Bapak Ibu bilang oke. Semangat ya. Oke ya, siap ya. KNK, oke. Oke, ini ditahan Pak ya, ditahan. Tangannya ditahan. Dulu, ambil senyum. Ini bisa dibikin. Ditahan, senyum. Ini merupakan tonggak bagi New KNK. Kepala sambil senyum. Oke, cukup ya. Masih ditahan. Udah banyak kita 30.000 malah. Makanya kami banyak triple tuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita pause dulu buat semua. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah. Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kader norma ketenaga ini akhiri kami atas nama penyelenggara dari Forum KNK Nasional dan Bimbingan Penanggulangan ketiga. Terima kasih atas atensi Bapak Ibu. Sampai ketemu pada kegiatan ataupun Bimbingan KNK lainnya.